Bagaimana kira-kira perasaan kamu pagi hari ini? Yang pertama bahagia Romo. Ya. Terus ada leganya juga karena di tengah situasi yang seperti ini akhirnya acaranya juga dapat terlaksana. Semoga juga bisa lancar sampai akhir nanti. Gitu Romo. Oke. Bisa? Sama Romo, tapi ditambah deg-degan. Tambah deg-degan. Jadi si Adit juga nggak deg-degan? Deg-degan Romo. Yang bikin kamu merasa deg-degan apa janjane? Ya karena ini momen spesial Romo dan memang kita baru pertama. Baru pertama ini dan yang terakhir ya Romo. Baru pertama ini kepiye? Mungkin juga sudah menunggu-nunggu dari lama, akhirnya terlaksana juga Romo. Iya. Oke, kira-kira nih bagaimana nih? Apakah kamu memang harus menikah atau janjane tidak harus? Harus. Harus ya, oke. Adit, apa yang menarik sebenarnya dalam diri Tessa? Tessa itu orangnya mandiri sih Romo. Jadi dia kalau bisa dikerjakan sendiri, dia akan kerjakan sendiri, nggak mengharapkan bantuan orang lain. Terus dia juga punya prinsip yang kuat seperti itu. Oke. Tessa? Ya Romo, kalau Tessa melihat Adit itu perhatian banget Romo. Karena Tessa ini orangnya cuek, jadi belajar banyak dari Adit. Dan yang pasti Adit itu orangnya sayang keluarga, jadi Tessa suka dan mantep sama Adit. Yakin akan disayang terus gitu ya? Oke. Jadi kemandirian dan kemantapan hati ya. Oke. Nah, di antara sekian banyak hal yang baik-baik, kamu pernah dikecewakan? Pernah ya? Kalau dipetani gitu ya, kekurangannya ada berapa poin? Wah kalau ditanya jadinya nanti panjang Romo. Panjang ya, ada 10 poin lebih? Pasti ada kekurangannya pasti Romo. Lebih, oke ya. Ada juga sama? Iya ada, tapi karena kan kita juga udah mengenal proses pacaran kita juga nggak sebentar Romo, jadi kekurangan-kekurangan itu udah kami ketahui lah sedikit. Oke, ya. Nah, Adi dan Tessa, mengapa hal-hal seperti itu menjadi penting? Kira-kira kamu tahu alasannya nggak nih? Mengapa hal yang menarik dan hal yang menjelai atau menjengkelkan atau menyakitkan itu penting? Apa kira-kira? Karena nantinya kita akan hidup bersama Romo selamanya. Jadi harus lebih tahu kekurangan dan juga menerima kekurangan dan juga menerima kelebihan. Oke. Mungkin kalau dari saya agar kita juga lebih bersyukur sih Romo, karena kan manusia juga tidak ada yang sempurna. Jadi saya pribadi akan menerima Tessa baik lebihnya maupun kurangnya seperti itu. Oke. Iya, memang itu harapannya. Jadi apa yang direfleksikan oleh Paus kita, Paus Fransiskus tentang perkawinan itu memang berasal dari pengalaman kita semua. Kita orang Katolik kalau mau dicari apa lebihnya daripada yang lain, mungkin jawabannya juga tidak ada. Karena orang Katolik tidak semuanya baik, tidak semuanya sempurna. Banyak yang jelek-jelek dan banyak yang mengecewakan. Dan dari realita seperti itu, apalagi melihat realita keluarga-keluarga Katolik, Paus akhirnya mengatakan bahwa perkawinan itu terdiri dari dua orang yang masing-masing sadar atau menyadari kelemahannya, tetapi
memiliki keinginan kuat untuk membangun hidup bersama yang lebih baik. Itulah sebabnya mengapa Paus Fransiskus menegaskan bahwa yang paling penting di dalam perkawinan itu bukan hanya cinta, tetapi terlebih adalah pengampunan, penerimaan dan pengampunan. Itu yang menjadi catatan penting untuk kita semua. Maka selama masa pacaran kamu sudah mengenal pasanganmu masing-masing dengan segala kelemahannya, dan pada akhirnya itu mengambil keputusan untuk tetap lanjut, tetap berani menjalani hidup bersama-sama. Itu berarti kamu berdua memiliki keyakinan seperti yang dimiliki oleh Paus tadi. Kita ingin hidup bersama dan membangun hidup itu menjadi lebih baik. Maka cara supaya itu terwujud adalah dengan mengedepankan pintu maaf, pintu penerimaan. Itu yang berat, itu yang mungkin suatu kali akan menjadi tidak mudah. Sisi lain dari pintu maaf itu apa? Komunikasi. Jadi perkawinan itu tidak mungkin akan bisa berlanjut manakala komunikasi antar kamu berdua itu tidak lancar. Tanda bahwa kita itu keluarga adalah tinggal bersama dalam satu rumah. Nah, kamu sudah pernah membayangkan bahwa tanda komunikasi tidak baik atau tidak normal dalam keluarga itu apa? Kira-kira kalau satu rumah komunikasinya melalui WA, nah itu saomah loh. Pada waktu di satu rumah yang sama loh ya, bukan yang satu pergi kemana, bukan. Itu sudah merupakan sebuah pertanda ada sesuatu yang tidak biasa, tidak normal, tidak sehat. Nah, jadi bagaimanapun juga kalau itu sedang berada di satu rumah, teorinya, ini saya bilang teori, teorinya segala macam alat komunikasi betapapun baiknya itu ya disingkirke. Maka juga di sini kita akan menyadari apa artinya yang disebut dengan quality time, kualitas waktu yang berkualitas untuk keluarga. Nah, itu menurut saya itu perlu komitmen bersama. Jadi kapankah kita boleh pegang HP waktu di rumah, untuk urusan apa? Karena nanti kalau porsinya itu tidak cukup, itu artinya komunikasi pribadi, relasi pribadi, perasaan dan hati itu akan dikurangi. Nah, maka dari itu kamu berdua mesti menciptakan menciptakan komitmen sendiri khusus untuk keluarga, kurang lebih quality time untuk keluarga, untuk pasangan itu mau berapa lama atau hari apa saja. Kalau saya itu saja catatannya. Kira-kira Bapak dan Ibu mau menambahkan atau enggak? Enggak, Bapak mau menambahkan apa atau catatan tertentu untuk anak lanang ataupun anak mantu? Saya mengharap Aditya dapat menyayangi istrinya dengan baik
dan sampai selama-lamanya. Dan semoga juga Tessa juga menyayangi Adit kita juga selama-lamanya. Ibu menambahkan? Ya, sama Romo. Semoga mereka selalu saling mengasihi dan menyayangi, dan apabila mereka ada yang salah-salah gitu saling memaafkan. Dan komunikasi harus berjalan dengan lancar. Mau menambahkan? Monggo. Saya cuma berharap untuk nantinya menjadi keluarga yang seperti keluarga Nazaret lah. Kita bisa meneladani keluarga Nazaret itu. Jadi kita benar-benar mengimani Tuhan. Oke. Ya. Tessa dan Adit sekarang ini sudah menjadi satu, dan kami sebagai orang tua mengharapkan dalam keluarga itu yang saling keterbukaan, saling menerima kekurangan dan kelemahan, dan apabila nanti ada suatu permasalahan hendaknya disikapi dengan positif dan diselesaikan secara damai dan sejahtera. Dan semoga harapan kami sebagai keluarga kedua mempelai dapat hidup dengan tenang, damai, dan bahagia seperti keluarga di Nazaret. Terima kasih Romo.